Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Untuk video kali ini saya akan sharing mengenai tes papikostik teman-teman ya. Jadi di video sebelumnya saya sharing terkait bagaimana cara interview pekerjaan, jadi bagaimana cara mengerjakan tes warteg, dan untuk video kali ini saya akan tes eh, untuk membahas tes papikostik ya. Jadi di sini saya akan diskusi teman-teman ya. Jadi karena saya bukan ahli di bidang psikologis, tapi saya hanya sekedar sharing aja terkait pengalaman saya yang saya lakukan teman-teman ya, terkait untuk tes papikostik. Oke teman-teman ya, tanpa panjang lebar, langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, di sini ada lembar jawaban ya teman-teman ya. Ada 90 pertanyaan yang terbagi dua, untuk dua segitiga teman-teman ya. Jadi terbagi dua, ini ada segitiga pertama, di bawahnya ada segitiga kedua. Jadi untuk segitiga-segitiga ini memiliki arti teman-teman ya. Jadi kita bahas untuk yang segitiga pertama. Untuk yang segitiga pertama ini adalah segitiga peran. Jadi peran-peran kita ya dijelaskan di sini. Yang pertama adalah peran pekerja keras ya untuk kolom G. Jadi kolom G untuk pekerja keras. Terus kolom L itu peran pemimpin. Kolom I itu peran membuat keputusan. Kolom T itu peran membuat sibuk. Kolom V peran penuh semangat. Kolom S peran hubungan sosial. Kolom R peran orang yang teoritis. Kolom D peran bekerja hal yang rinci. Kolom C peran mengatur, dan kolom E itu peran pengendalian emosi. Jadi ini peran-peran untuk penilaian kita teman-teman ya. Jadi papikostik itu adalah uh, tes kepribadian kita teman-teman ya. Jadi untuk peran-peran ini akan dinilai teman-teman. Ini adalah segitiga peran. Terus untuk bawahnya adalah segitiga kebutuhan teman-teman ya. Untuk N itu kebutuhan menyesuaikan tugas secara mandiri. A itu kebutuhan berprestasi. P itu kebutuhan mengatur orang lain. X itu kebutuhan untuk diperhatikan. B itu kebutuhan untuk diterima dalam kelompok. O itu kebutuhan kedekatan dan kasih sayang. Z itu kebutuhan untuk berubah. K itu kebutuhan agresif ya teman-teman ya. Jadi ini salah ketik. Terus untuk F itu kebutuhan untuk membantu atasan. W itu kebutuhan untuk mengikuti aturan dan pengawasan ya. Jadi yang K ini tadi ada salah ketik ya, mohon maaf. Itu kebutuhan agresif teman-teman ya. Dari sebanyak ini teman-teman itu akan dibutuhkan pada saat kita bekerja dan berinteraksi dengan rekan kerja atau atasan teman-teman ya. Oke teman-teman ya, untuk pembahasannya seperti ini. Kita lanjut bagaimana cara pengisiannya teman-teman. Oke teman-teman, langsung kita bahas saja ya untuk soal ini. Jadi yang pertama, caranya di sini ada dua segitiga ya, yang tadi saya jelaskan, itu segitiga peran dan segitiga kebutuhan. Jadi masing-masing segitiga ini nilainya adalah 45 teman-teman ya. Jadi nilainya 45. Dan nilai 45 ini akan dibagi-bagi dalam kotak-kotak ini ya. Nih. Jadi langsung aja saya bagi sesuai dengan referensi saya ya. Di ini sudah saya sesuaikan dengan nilai ya, kriteria nilainya teman-teman. Jadi biar masuk standar. Oke, sekarang kita bahas untuk yang G. Jadi yang G itu kan kita berikan nilai 5 ya. Jadi kita harus melingkari nilai pernyataan yang mengarah ke huruf G teman-teman, sebanyak 5 ya. Nah ini
saya lingkari yang berlawanan dari huruf G, jadi untuk biar mempersingkat waktu aja ya. Jadi kalau teman-teman mengerjakan soal ya semuanya harus dilingkari ya, jadi berdasarkan pilihan kita gitu. Oke, saya lingkari yang berlawanan, jadi yang ke arah G ini kalau kita lingkari juga ada 5 teman-teman ya, yang berlawanan itu cuma ada 4. Oke, selanjutnya ke huruf L. Di huruf yang pernyataan yang mengarah ke L harus kita lingkari sebanyak 5 teman-teman, sama. Ini saya lingkari yang berlawanan arah aja ya untuk mempersingkat waktu. Terus selanjutnya ke huruf I. Ini 5 ya, sama. Jadi saya lingkari yang berlawanan arah aja. Jadi nanti kalau teman-teman mengerjakan yang sebenarnya ya semuanya harus dilingkari. Jadi kalau yang mengarah ke L ke I 5, sisanya yang berlawanan arah. Jadi ini huruf T kita lingkari sebanyak 4 ya yang mengarah ke huruf T. Jadi yang tidak mengarah ke huruf T itu 2. Di huruf V ya 5 kita, karena di sini nggak perlu saya lingkari ya 5 karena saya ambil sampel yang berlawanan arah teman-teman. Jadi kalau sesungguhnya ya teman-teman kerjakan sesuai dengan nilainya, semua harus dilingkari. Jadi ini tolong kalau melingkari ya sesuai dengan referensi ini teman-teman ya. Jadi nomornya yang harus dipilih-pilih ini adalah nomor sesuai dengan yang saya lingkar-lingkari ini. Nanti karena ada korelasi antar huruf teman-teman ya. Kalau teman-teman asal melingkari yang penting 5 nanti tidak ada korelasi. Jadi nilainya itu jadi acak-acakan. Jadi nggak sesuai dengan yang ada di sini ya. Oke, selanjutnya ya. Seterusnya tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan nilai jumlah nilai yang kita isi ya. Jadi kalau teman-teman hitung ini nilai-nilai yang mengarah ke huruf-huruf ini adalah sesuai ya. Jadi panah-panah yang mengarah itu jumlahnya sama dengan yang udah kita isi. Jadi nah ini untuk segitiga peran ya. Jadi teman-teman diingat-ingat saja nomor-nomor yang dilingkari yang B ini ya, saya ambil yang B yang saya lingkari, tinggal diingat-ingat untuk segitiga peran itu yang dilingkari nomor-nomor apa aja, silakan diingat-ingat ya. Sisanya ya huruf A ya, jadi sisanya A. Jadi untuk memudahkan kita menghafal saja, kita lingkari yang sedikit ya, yang kita hafalkan ya sedikit saja. Terus kita lari ke segitiga kebutuhan. Jadi sama teman-teman ya, saya ambil yang sedikit saja. Jadi teman-teman tinggal ingat-ingat saja huruf-huruf yang dilingkari itu B itu nomor berapa saja. Jadi untuk mempermudah kita mengerjakan. Oke teman-teman ya. Jadi itu untuk pembahasan kita terkait untuk tes PAPI ya. Jadi tolong dicatat ya. Jadi yang kita bagi-bagi angka di sini ini sama di bawah ini sebenarnya nggak boleh diisi teman-teman ya. Jadi ini yang isi adalah pihak penilai. Jadi kita ini karena hanya pembahasan, jadi saya isi ya untuk teman-teman biar mudah untuk dipahami. Jadi pada saat kita tes ini angka ini tidak boleh diisi. Jadi nanti pihak penilai yang akan mengisi. Jadi kita hanya melingkari di bagian ini saja ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bagi-bagi nilainya ya di kertas coret-coretan saja. Jadi intinya sesuai jumlahnya, sesuai yang referensi ini teman-teman ya. Jadi itu ya teman-teman ya video dari saya. Bila teman-teman suka dengan video ini, berikan komen, like dan subscribe ya untuk
memberikan dukungan ke channel ini agar lebih berkembang lagi ya, dan memberikan video-video bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.